The Rise of Kievan Rus. Kievan Rus adalah negara pertama bangsa Slavia Timur yang muncul di Eropa Timur pada abad ke-9. Nama Kievan Rus adalah sebutan modern pada abad ke-19 tetapi memiliki arti yang sama dengan Tanah Rus, yang merupakan sebutan untuk wilayah ini pada abad pertengahan. Berdasarkan catatan sejarah, terutama kronik utama Rus, Kievan Rus didirikan oleh kepala suku Viking bernama Rurik pada tahun 862. Menurut legenda, suku-suku Slavia Timur mengundang Rurik untuk memerintah mereka karena mereka menghadapi konflik internal. Rurik menetap di Novgorod dan dari sana ia serta keturunannya memperluas kekuasaannya ke selatan hingga kota Kiev yang kemudian menjadi pusat titik dan budaya utama. Kievan Rus menjadi cikal bakal terbentuknya identitas Rusia, Ukraina, dan Belarusia, serta menjadi salah satu negara terkuat di Eropa Timur pada abad ke-9 hingga ke-11. Rurik dianggap sebagai pendiri dinasti yang kemudian memerintah wilayah ini selama beberapa abad. Sebelum munculnya Kievan Rus secara resmi, terdapat peristiwa yang penting terjadi di wilayah tersebut. Yang pertama, pendudukan Viking di Staraya Ladoga. Sekitar 750, Viking mendirikan pemukiman di Staraya Ladoga yang terletak di tepi sungai Volkhov. Ini menjadi perdagangan yang penting, berfungsi sebagai jalur perdagangan antara Laut Baltik dan rute sungai Rusia menuju Laut Hitam. Staraya Ladoga awalnya merupakan tempat perdagangan musiman, tetapi pada pertengahan abad ke-9, pemukiman ini berkembang menjadi permanen dengan tanda-tanda produksi kerajinan dan perdagangan yang lebih terorganisir. Yang kedua, pengaruh Kekaisaran Bizantium. Selama periode ini, suku-suku Slavia di wilayah tersebut mulai terpengaruh oleh budaya dan politik Kekaisaran Bizantium. Pengaruh ini terlihat dalam aspek-aspek seperti agama, seni, dan sistem pemerintahan yang kelak akan berkontribusi pada pembentukan identitas Kievan Rus yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, konflik dengan bangsa Khazar. Suku-suku Slavia yang terlibat dalam konflik dengan bangsa Khazar yang menguasai wilayah selatan dan timur. Pertikaian ini sering berkaitan dengan kontrol atas jalur perdagangan dan sumber daya yang menjadi sangat penting bagi perkembangan ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, perdagangan oleh pedagang Yunani Purba. Pedagang Yunani Purba juga berperan dalam perkembangan awal wilayah ini, membawa budaya mereka ke emporium perdagangan seperti Tanais, Panagoria pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pertukaran budaya ini membentuk dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks di kawasan tersebut menjelang pembentukan Kievan Rus. 4 tokoh-tokoh penting pada masa Kievan Rus. Rurik menjadi pemimpin Kievan Rus pada tahun 862 setelah suku-suku Slavia di Novgorod mengalami konflik politik berkepanjangan. Sebagai kepala suku Viking, Rurik membawa pengaruh budaya dan teknologi militer baru ke wilayah Slavia Timur. Meskipun riwayatnya tidak sepenuhnya terkonfirmasi secara historis, Rurik dianggap sebagai pendiri dinasti yang akan memerintah Kievan Rus selama 700 tahun. Masa kepemimpinannya yang berlangsung dari 862 hingga 879 menandai kemunculan resmi Kievan Rus. Rurik memerintah dengan adil di Novgorod dan daerah sekitarnya hingga ia wafat pada tahun 879 dan meninggalkan tahta kepada Oleg, kerabatnya. Pengaruh Rurik selama masa pemerintahannya sangat besar. Ia memperkenalkan struktur pemerintahan dan sistem sosial dari Skandinavia, menyelamatkan suku-suku Slavia dari konflik internal, dan menciptakan pemerintahan yang efektif.
Rurik juga memulai tradisi kepemimpinan Varangia di Kievan Rus yang berlanjut selama beberapa abad. Meskipun singkat, masa kepemimpinan Rurik menjadi titik balik penting dalam sejarah Slatia Timur, meninggalkan warisan pemerintah dan budaya yang membentuk negara baru ini. Oleg menggantikan saudaranya Rurik sebagai penguasa Novgorod sekitar tahun 879. Pada tahun 882, Oleg berhasil merebut kendali atas Smolensk dan Kiev. Kiev yang memiliki lokasi yang strategis di Sungai Dnieper, kemudian dijadikan sebagai ibu kota Kievan Rus dari yang sebelumnya berada di Novgorod. Oleg dideskripsikan sebagai pejuang yang terampil. Oleg dapat mengalahkan suku Khazar, menyatukan suku Slavia Timur dan suku Fin, dan juga melakukan ekspedisi melawan Konstantinopel pada tahun 907, di mana ekspedisi tersebut memperoleh keberhasilan dengan terciptanya perjanjian perdagangan pada tahun 911 yang menguntungkan. Perjanjian tersebut mengatur hubungan komersial antara keduanya dan meletakkan dasar bagi pengembangan kegiatan perdagangan yang permanen dan menguntungkan bagi Konstantinopel dan Kievan Rus. Ini menjadi peristiwa penting pada masa kepemimpinan Oleg. Pada akhir masa pemerintahan Oleg, kekuasaannya meluas ke wilayah Polian sekitar Kiev, Sofia sekitar Novgorod, Drevlian, Severian, Radimichi, Krivichi, dan beberapa suku Finlandia. Keberhasilan Oleg dalam membangun negara kesatuan besar dari banyak wilayah yang terpecah dan memperoleh pengakuan internasional atas negara tersebut, dan juga keberhasilan dalam menyatukan suku Slavia Timur dan Finlandia, mengalahkan suku Khazar, serta membuat perjanjian perdagangan dengan Konstantinopel, membuat Oleg dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaik Kievan Rus. Vladimir adalah putra dari Sviatoslav I yang seorang penguasa Kievan Rus dengan seorang pelayan. Sviatoslav adalah penerus dari Igor dan Olga dari Kiev yang merupakan penerus Oleg. Vladimir diangkat menjadi pangeran Novgorod pada tahun 970 dan pada tahun 980 ia mengkonsolidasikan wilayah Kievan dari Ukraina hingga Laut Baltik dan memperkuat perbatasan melawan serbuan orang-orang Bulgaria, Baltik, dan pengembara dari timur. Pemerintahan Vladimir menandai dimulainya zaman keemasan Kievan Rus, tetapi kecemerlangan era itu bertumpu pada dasar yang tak stabil karena hubungan antara negara dan rakyatnya masih longgar. Salah satu perkembangan yang sangat penting selama masa pemerintahan Vladimir adalah kristenisasi Kievan Rus pada tahun 988. Keputusan Vladimir untuk memeluk Kristen Ortodoks Timur dari Kekaisaran Bizantium merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam Rusia. Untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Bizantium dan memperkokoh posisinya sebagai penguasa, Vladimir kemudian menikahi Putri Anna dari Bizantium dan juga merupakan bagian dari perjanjian aliansi politik. Kemudian menjelang akhir masa pemerintahannya, Vladimir dihadapkan dengan perselisihan pewarisan dari putra-putranya. Perselisihan pewarisan ini menyebabkan ketegangan di dalam keluarganya, terutama antara putranya Yaroslav yang menguasai Novgorod dan Sviatopolk. Vladimir kemudian wafat pada tahun 1015 yang meninggalkan warisan besar berupa negara yang bersatu dengan identitas agama dan politik yang kuat. Namun segera setelah kematiannya, konflik pewarisan pecah dan terjadi perang saudara di antara putra-putranya. Salah satu peristiwa yang paling menonjol adalah pembunuhan Boris dan Gleb, dua putra Vladimir, oleh saudara mereka yaitu Sviatopolk yang menodai transisi damai kekuasaan. Tetapi saudara laki-lakinya yang lain yaitu Yaroslav yang kala itu menjabat sebagai wakil bupati Novgorod dengan dukungan aktif dari orang-orang Novgorod dan bantuan tentara bayaran Varangia. Mereka kemudian mengalahkan Sviatopolk dan menjadi Pangeran Agung Kiev pada tahun 1019. Masa di mana banyak sekali perubahan-perubahan pada era Yaroslav. Yaroslav ini merupakan putra agung Kiev tahun 1016 sampai pada kematiannya tahun 1054. Dia menjabat sebagai wakil bupati dari Novgorod tahun 1010 hingga 1015 sebelum ayahnya Vladimir Agung meninggal. Pada masa ini, peristiwa penting dalam sejarah Rusia itu ada, yaitu terjadinya perang saudara antara Yaroslav dengan saudaranya Sviatopolk bersaing untuk merebut kekuasaan Kievan. Setelah beberapa tahun berperang, Sviatopolk ini membunuh 3 saudaranya dan merebut kekuasaan Kievan.
Yaroslav mendengar itu tidak hanya ingin berdiam diri. Dengan adanya dukungan aktif dari rakyat Novgorod, dan juga dia membayar tentara bayaran untuk membunuh atau mengalahkan si Piatopok. Hingga perang saudara ini terjadi dan Yaroslav memenangkan perang ini dan menjadi pangeran agung di Kievan tahun 1019. Pada masa pemerintahannya, Yaroslav mulai memperbaiki budaya dan juga administrasi serta memulai kampanye militer. Yaroslav mulai menyebarkan agama Kristen kepada masyarakat Rusia di negara Kiev hingga mulai mengumpulkan koleksi-koleksi buku dan memperkerjakan juru tulis untuk menerjemahkan tulisan Yunani ke dalam bahasa Salvia. Dia juga membangun biara-biara dan gereja serta mengeluarkan undang-undang untuk mengatur posisi hukum gereja Kristen dan mengatur hak-hak pendeta. Selama masa pemerintahan Kiev, diperindah dengan melalui arsitek Bizantium, semua gaya mengikuti Bizantium. Dia membangun sebuah katedral St. Sophia yang sangat megah dan juga sebuah gerbang emas yang terkenal di benteng Kiev. Yaroslav mulai mengatur adat istiadat hukum dan juga undang-undang kerjaan. Apa yang dilakukan ini menjadi dasar bagi kode hukum yang disebut dengan Ruskaya Pravda, yaitu keadilan Rusia. Pada masa pemerintahannya, Yaroslav ini menjalankan kebijakan luar negeri yang sangat aktif. Yaroslav merebut kembali Galicia dari Polandia, mengalahkan Pechenek yang berada di wilayah perbatasan selatan negara bagian Kiev, dan juga berhasil memperluas kekuasaan Kiev di wilayah Baltik dan menekan suku Lituania, Estonia, dan Finlandia. Namun, ada kampanye militernya melawan Konstantinopel pada tahun 1043 itu gagal. Yaroslav juga dia memainkan peran penting dalam perdagangan dengan timur dan barat di Kiev Rus pada abad ke-11, di mana dia melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang ada di Eropa. Minimnya bukti mengenai institusi sosial dan politik di Kievan Rus menunjukkan bahwa struktur tersebut belum berkembang dengan baik. Sebelum kedatangan bangsa Varangia, bangsa Slavia Timur tidak memiliki organisasi politik suprasuku yang kuat. Varangia hingga abad ke-10 hanya fokus mengeksploitasi wilayah kaya yang jarang berpenduduk, dengan kota-kota kecil yang terisolasi oleh hutan dan rawa. Sistem suksesi Rus, yang mungkin berasal dari pengaman mereka di hulu sungai Volga, didasarkan pada dua prinsip: wilayah Rus yang tak terpisahkan dan kedaulatan bersama antar generasi. Kekuasaan diwariskan dari kakak ke adik atau paman ke keponakan. Sistem ini membantu dinasti mempertahankan kontrol perdagangan melalui rotasi anggota klan di berbagai wilayah. Meskipun efektif selama sekitar 1 abad, setelah dirancang oleh Vladimir dan dihidupkan kembali oleh Monomakh, sistem ini kemudian runtuh seiring menurunnya pengaruh Kiev. Kievan Rus memainkan peran penting dalam perdagangan internasional sama awal abad pertengahan, terutama sama abad ke-10 dan ke-11. Lokasinya strategis dan kendali atas rute perdagangan utama menjadikannya pusat perdagangan antara berbagai wilayah, termasuk Kekaisaran Bizantium, Asia Tengah, dan Eropa Utara. Kievan Rus menguasai beberapa rute perdagangan berikut. Rute Sungai Dnieper. Rute ini menghubungkan Laut Baltik dan Laut Hitam, memungkinkan perdagangan dengan Bizantium dan sekitarnya. Yang kedua, rute Sungai Volga.
Rute ini menghubungkan Kievan Rus dengan wilayah-wilayah Muslim, memfasilitasi perdagangan hingga ke Baghdad. Para pedagang dari Kievan Rus memperdagangkan berbagai macam barang, termasuk bulu, madu, lilin, budak, dan kayu. Sebagai gantinya, mereka mengimpor barang-barang mewah seperti sutra, rempah-rempah, anggur, dan perhiasan dari Bizantium dan wilayah lainnya. Permintaan untuk barang-barang ini tidak hanya memperkaya pedagang lokal, tetapi juga membiayai kampanye militer dan proyek-proyek konstruksi di negara bagian tersebut. Terlepas dari kesuksesan awalnya, Kievan Rus mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-11 karena perselisihan internal di antara kerajaan-kerajaan yang saling bersaing dan tekanan eksternal dari kekuatan-kekuatan tetangga. Setelah kematian Yaroslav yang bijaksana pada tahun 1054, pertempuran berlarut-larut untuk memperebutkan tahta kerajaan terjadi, dan pada akhirnya memisahkan Kievan Rus. Václav sang penyihir merebut dan membakar Novgorod, dan setelah ketiga putra Yaroslav dikalahkan dalam pertempuran oleh bangsa Turki Kursian pada tahun 1068, ia merebut Kiev dan sempat mengklaim sebagai Raja Rus. Kievan Rus kembali mencapai kemiripan persatuan di bawah kepemimpinan Vladimir II Monomach dan putranya Mstislav yang Agung. Namun pada saat itu ada faktor-faktor lain yang memicu kemundurannya. Pendirian kerajaan tentara salib di Yerusalem telah membuka rute perdagangan alternatif selain yang dimiliki oleh Rus. Hal ini ditekankan oleh kemunduran Konstantinopel setelah penaklukannya oleh tentara salib pada tahun 1204. Kekaisaran Kuman yang terus berkembang, yang berbasis di sekitar Laut Hitam, menghalangi rute perdagangan Rus. Sementara Volga Bulgaria mengendalikan rute ke Kaspia. Konflik yang terus-menerus terjadi antara para pangeran lokal membuat Kievan Rus rentan terhadap serangan asing. Pada 1240, bangsa Mongol berhasil merebut dan menghancurkan kota ini, yang kemudian dianggap sebagai akhir dari Kievan Rus. Batuhan tidak tertarik untuk menduduki Rus atau memerintah Slavia secara langsung. Ia mengizinkan para pangeran yang berkuasa untuk memerintah di wilayah mereka, sama mereka melayani kepentingannya, misalnya dengan menyediakan tentara untuk berperang atas namanya. Provinsi-provinsi Rus memberikan pajak atau upeti kepada penguasa Mongol mereka, yang memerintah di Rus selama 200 tahun ke depan. Salah satu kontribusi terbesar Kievan Rus adalah penyebaran agama Kristen Ortodoks di Eropa Timur. Pada tahun 988 Masehi, Pangeran Vladimir I memeluk agama Kristen dari Bizantium dan mengadopsi Ortodoksi sebagai agama negara. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Slavia Timur karena membentuk fondasi bagi perkembangan spiritual dan budaya wilayah tersebut. Kristenisasi membawa pengaruh besar dalam seni dan arsitektur. Gaya arsitektur Bizantium seperti penggunaan kubah dan mozaik diadaptasi dalam pembangunan gereja dan katedral di Kiev dan wilayah sekitarnya. Katedral Santa Sofia di Kiev yang dibangun pada abad ke-11 merupakan contoh ikon arsitektur religius yang mencerminkan pengaruh Bizantium pada kebudayaan Kievan Rus. Selain itu, seni ikonografi ortodoks yang berkembang di Kievan Rus menjadi bagian penting dari tradisi seni di Rusia, Ukraina, dan Belarus. Bahasa juga merupakan bagian penting dari warisan Kievan Rus. Bahasa yang digunakan di era ini adalah bentuk awal dari bahasa-bahasa Slavia Timur yang kemudian berkembang menjadi bahasa Rusia, Ukraina, dan Belarus. Sastra awal seperti The Tale of Igor's Campaign
menjadi bukti adanya perkembangan tradisi literatur pada masa itu, meskipun catatan tertulis dari periode Kievan Rus sangat terbatas. Dalam bidang politik, Kievan Rus memperkenalkan struktur pemerintahan yang feodal, di mana para pangeran lokal atau knyaz memerintah wilayah mereka masing-masing di bawah kekuasaan Grand Prince yang berkedudukan di Kiev. Struktur hierarki ini menciptakan modal awal untuk pemerintahan yang dipengaruhi oleh loyalitas feodal, sistem yang kemudian diadopsi oleh kerajaan-kerajaan yang muncul setelah Kievan Rus runtuh. Kievan Rus juga berperan penting dalam menghubungkan wilayah Slavia Timur dengan dunia luar, terutama melalui hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kekaisaran Bizantium dan negara-negara Eropa lainnya. Ini memperkuat posisi wilayah tersebut sebagai pusat budaya dan ekonomi yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan penerusnya di Rusia, Ukraina, dan Belarus. Secara sosial, Kievan Rus membentuk dasar bagi struktur masyarakat Slavia Timur. Kievan Rus adalah salah satu kekuatan besar pertama yang mempersatukan berbagai suku Slavia Timur di bawah satu otoritas, yang menciptakan fondasi bagi identitas Slavia Timur yang kuat. Sistem sosialnya terdiri dari bangsawan feodal, petani, dan budak yang sebagian besar terus bertahan dalam bentuk yang berbeda setelah jatuhnya Kievan Rus. Salah satu pengaruh sosial yang paling signifikan adalah penyebaran agama Kristen Ortodoks yang berperan dalam mengubah identitas budaya dan spiritual masyarakat Kievan Rus. Gereja Ortodoks memainkan peran penting dalam masyarakat tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan budaya dan seni. Pengaruh gereja ini masih terasa kuat hingga hari ini di Rusia, Ukraina, dan Belarus, di mana Ortodoksi tetap menjadi agama yang dominan. Peristiwa-peristiwa di Kievan Rus yang membentuk berbagai aspek penting dari sejarah Rusia, yaitu yang pertama adalah konsolidasi kekuasaan di Kiev yang oleh Oleg membentuk pola pemerintahan terpusat yang kemudian diadopsi oleh Moskow. Yang kedua adalah kristenisasi oleh Vladimir I. Kristenisasi ini memberikan warisan agama yang kuat dengan Gereja Ortodoks Rusia menjadi lembaga utama hingga era modern. Yang ketiga adalah perjanjian ekonomi dan hubungan diplomatik dengan Bizantium, yang dimana peristiwa ini meletakkan dasar bagi strategi geopolitik dan ekonomi Rusia, terutama dalam kaitannya dengan kontrol jalur perdagangan. Yang keempat adalah keruntuhan akibat perpecahan internal. Peristiwa ini menekankan pentingnya kekuasaan yang terpusat yang kuat, yang menjadi ciri khas politik Rusia. Yang kelima adalah invasi Mongol. Peristiwa invasi Mongol menandai dimulainya dominasi Moskow yang kelak menjadi pusat kekuasaan Rusia modern. Nah, secara keseluruhan, Kievan Rus membentuk fondasi awal bagi Rusia dalam hal politik, agama, ekonomi, dan identitas budaya yang terus berkembang hingga masa kini. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.